العامل الصالح يقول نبينا berkata dalam kami wahai Muhammad dan berkata ia Jibril, ya Muhammad, wahai Muhammad, inna aliyan, sesungguhnya Sayyidina Ali, kana yasta'jilu lil jama'ati, adalah ia terburu-buru untuk salat jamaah. Adalah ia terburu-buru untuk salat jamaah. Falaqiya syaikhan nasraniyan fit tariq, lalu ia bertemu dengan orang tua. Nasronian, beragama Nasroni. Falaqiya syaikhan nasroniyan, lalu ia bertemu dengan orang tua beragama Nasrani, fit tariqi, di jalan atau di pertengahan jalan. Walam ya'lam Aliyun, dan tidak mengetahui oleh Ali. Walam ya'lam Aliyun, dan tidak mengetahui oleh Ali, annahu nasroniyun, bahwasanya dia itu Nasrani. Sayyidina Ali tidak tahu kalau yang di jalan itu, orang tua itu yang ia lihat di tengah jalan itu adalah seorang Nasrani. Wa akramahu, dan ia memuliakannya. Dengan tidak melewatinya, sehingga terlambat untuk menuju sholat berjamaah subuh. Kenapa dia memuliakan? Kenapa Sayyidina Ali memuliakan orang tua ini? Li ajali syaibatihi, karena alasan ubannya. Karena sudah tua, sudah ada uban. Karena itulah Sayyidina Ali menghormatinya. Padahal setelah sampai di masjid, orang Nasrani ini malah lurus jalannya. Ya Nasrani lah, pasti tidak akan mau sholat subuh kan? Wa ma taqaddama anhu, dan ia tidak
mendahuluinya dan ia tidak mendahului daripadanya. Maksud mendahului melewati. Ya, Sayyidina Ali tidak mau melewati ataupun mendahului orang tua itu kan. Wa hafiza haqqahu dan ia menjaga haknya. Haknya itu syekh atau orang tua. Karena orang tua itu haknya apa? Untuk dimuliakan. Itulah hak orang tua. Hak orang tua itu, orang yang sudah tua itu dimuliakan. Itulah hebatnya Sayyidina Ali memuliakan orang yang sudah tua. Makanya kita contoh lah ini kan. Yang lebih tua dari kita hormati. Jangan sampai kita mau melewatinya. Coba ini kan Nasrani ya. Dan tujuannya mau berangkat sholat, tapi tidak berani melewatinya karena memuliakan uban ataupun tua yang ada pada orang tua itu. Apalagi guru kita. Ini kadang-kadang gurunya itu mau ditapraknya di tengah jalan, dilewatinya sembarangan. Ya, coba perhatikan ini hebatnya Sayyidina Ali selaku sahabat Nabi yang menjadi contoh bagi kita. Dia sendiri sudah mempraktekkan kepada kita bahwa kita itu mesti memuliakan orang tua. Apalagi guru kita, ya kan? Nah, ini harus betul-betul kita perhatikan. Apalagi kita di pesantren harus menjunjung tinggi adab kepada guru. Kalau guru lagi berjalan, jangan coba-coba berani melewatinya. Kalau kita misalkan crash di tengah jalan, lewat dulu guru kita itu, baru kita lanjutkan perjalanan. Kita berhenti sejenak. Itu yang harus kita amalkan. Makanya banyak dicontohkan di pesantren-pesantren yang lain. Kalau guru itu sedang berjalan, walaupun lambat karena mungkin dia sudah tua kan jalannya pelan-pelan, itu memanjang murid itu di belakang, memanjang, tak ada satupun yang berani melewati. Mulai dari yang kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6, kelas 7, semua tidak ada yang berani satu orang pun melewati gurunya yang berjalan pelan-pelan itu. Itulah hebatnya takzim itu kan, penghormatan itu. Itu sudah biasa itu di dunia pesantren. Maka jangan sampai kita nanti kalau ada guru kita lihat di depan kita lalu kita berani melewatinya. Itu tidak boleh. Ya. Sedangkan orang Nasrani pun ini Sayyidina Ali, ya memang dia tidak tahu memang kan kalau dia itu Nasrani. Tapi dia tidak memandang Nasroninya sebenarnya, memandang ubannya. Ditengoknya udah ada uban di kepala, udah tua, dia tak berani melewati. Jadi ilatnya di sini, Sayyidina Ali tidak melewati, ilatnya apa? Karena tua, menghormati tua atau uban yang ada di kepalanya. Jadi kita pun tentunya lebih tua lah gurumu itu daripadamu kan. Kalau gurumu itu sudah dua haknya yang perlu kau tunaikan. Yang pertama karena dia lebih tua darimu, yang kedua karena dia gurumu, guru spiritual bagimu, yang membimbingmu untuk keselamatanmu dunia dan akhirat. Jadi lebih utamalah guru itu kan. Fa amaroni Allah Ta'ala, lalu Allah Ta'ala memerintahkan kepadaku. Fa amaroni Allah Ta'ala, lalu Allah Ta'ala memerintahkan kepadaku. Ini masih perkataan malaikat Jibril ini kan. Lalu Allah Ta'ala memerintahkan kepadaku an akhidaka, untuk memegangmu. An akhidaka, untuk memegangmu fir ruku'i, di waktu ruku'.
fil ruku'i di waktu ruku' hatta yudrika ala salatil fajri. Hatta yudrika ala salatil fajri. Agar ia memperdapati, ia siapa? Ali. Agar ia Sayyidina Ali memperdapati ala salatil fajri, atas salat fajar, atas salat subuh. Karena kalau kita masih mendapati imam itu di dalam ruku, otomatis kita masih mendapatkan rakaat itu sesuai yang dijelaskan oleh para ulama-ulama kita dalam kitab-kitab fikih. Wa hadza laisa bi'ajabin, dan ini bukanlah suatu yang ajaib, dan ini bukanlah suatu yang mengagumkan, dan ini bukanlah suatu yang ajaib. Rupanya ini masih belum ajaib ini, kata pengarang. Yang paling ajaib adalah ini. Wa ajabul ajabi annallaha ta'ala amara Mikaila alaihi salam. Jadi perkara Jibril yang mengembangkan sayapnya, yang meletakkan sayapnya di punggung Nabi ketika Nabi ruku, sehingga Nabi terlambat bangkit dari ruku, itu kata malaikat Jibril bukan sesuatu yang ajaib. Itu belum ajaib katanya. Yang paling ajaib dari itu, ya walaupun ajaib, tapi ada yang paling ajaib dari itu. Apa itu? Ini dia, kata malaikat Jibril ini. Wa ajabul ajabi, dan yang paling mengagumkan dari yang mengagumkan. Wa ajabu, dan yang paling ajaib, al ajabi, dari yang ajaib. Sini jadi mengagumkan, ajaib, serupa boy. Dan yang paling mengagumkan dari yang mengagumkan. Boleh. Dan yang paling ajaib dari yang ajaib, annallaha ta'ala amara Mikaila, bahwasanya Allah Ta'ala memerintahkan ia akan malaikat Mikail alaihis salam. Ini yang paling ajaib. Walaupun tadi katanya wahadza laisa bi'ajabin, memang itu sebenarnya sudah ajaib juga itu. Cuman ada yang paling ajaib dari itu. Apa itu? Ini dia. Allah memerintahkan malaikat Mikail alaihis salam. Untuk apa? Ayyakhudasy syamsa bijanahihi, agar ia memegang matahari dengan sayapnya. Ayyakhudasy syamsa, agar ia Mikail kan memegang matahari dengan sayapnya. Memegang matahari dengan sayapnya. Rupanya yang diperintahkan Allah ketika itu, ketika kejadian itu disebabkan Sayyidina Ali menghormati orang tua Nasrani itu, bukan hanya kepada malaikat Jibril saja yang dapat perintah untuk menahan Nabi supaya tidak bangkit dari ruku, tapi ada lagi yang lain yang dapat perintah ketika itu. Siapa? Malaikat Jibril malaikat Mikail alaihissalam. Apa perintahnya kepada malaikat Mikail menurut keterangan malaikat Jibril ini? Ayyakhudasy syamsa bijanahihi, agar ia memegang matahari dengan sayapnya. Hatta la tatlu asy-syamsu tawilan. Hatta la tatlu asy-syamsu tawilan, sehingga tidak terbit matahari dalam waktu yang lama. Tidak terbit matahari, sehingga tidak terbit matahari tawilan, dalam waktu yang lama. Artinya ditangguhkan terbitnya matahari itu. Ditangguhkan terbitnya matahari itu. Kenapa?
li ajali aliin radhiyallahu taala anhu, karena keadaan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoi daripadanya. Waqala, dan berkata ia siapa? Malaikat Jibril ini ya. Waqala, dan berkata ia malaikat Jibril, hadhihi darajatu, inilah derajat, maksudnya derajat yang diperoleh oleh Sayyidina Ali bihurmati Syekhil Fani, sebab menghormati orang tua yang renta atau menghormati orang tua renta. Jalannya pun sudah payah karena tuanya kan, ya. Jadi dapat Sayyidina Ali mendapatkan derajat yang besar ini disebabkan menghormati orang tua yang sudah renta, orang tua renta. Ma'annahu kana nasroniyan, padahal atau beserta ada dia seorang Nasrani, beserta ada dia orang tua tadi seorang Nasrani. Lalu bagaimana pendapat kita kepada orang tua yang tidak Nasrani? Tentu lebih layak dan lebih dianjurkan untuk kita menghormatinya. Tapi sekarang inilah yang sudah hilang itu. Kita sudah tidak pala menghormati lagi orang tua. Padahal orang tua itu mempunyai keberkahan untuk kita. Inilah hikayat yang pertama yang kita ambil daripada hadis yang ketiga itu.